adalah bangun ruang sisi lengkung. Penasaran dengan isi video? Atau penasaran apa itu bangun ruang sisi lengkung? Yuk tonton videonya. Baiklah, maka kita akan memasuki materi kita, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Lalu apakah bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi lengkung adalah sekelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian berbentuk lengkungan. Dan biasanya pada bangun ruang terdapat selimut ataupun permukaan bidang. Nah, bangun ruang seperti apakah yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung adalah tabung, kerucut, dan bola. Nah, kita telah mengetahui bangun ruang apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang tersebut secara lebih mendalam. Bangun ruang pertama yang akan kita bahas adalah bangun ruang tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Dan pada tabung terdapat 3 sisi utama ataupun sering disebut dengan sifat ataupun ciri-ciri dari tabung. Yang pertama adalah tabung memiliki sisi alas ataupun yang sering disebut dengan alas tabung. Nah, ciri-ciri yang kedua pada tabung adalah tabung memiliki bidang lengkung yang sering disebut dengan selimut tabung. Dan ciri yang ketiga pada tabung adalah tabung memiliki bidang atas yang sering disebut dengan tutup tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran dan yang kongruen dan sejajar. Tabung juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah jari-jari yang terletak pada tutup ataupun alas tabung. Yang kedua adalah diameter, juga terletak pada alas ataupun tutup tabung, karena diameter merupakan 2 kali jari-jari. Dan tinggi tabung yang terletak pada selimut tabung. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki rumus umum tabung. Rumus umum pada tabung yang pertama adalah rumus luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Hal itu dikarenakan selimut tabung terbentuk dari persegi panjang. Nah, luas persegi panjang kita ketahui adalah panjang kali lebar. Jadi, apa panjang pada tabung? Panjang pada tabung adalah keliling lingkaran ataupun sering disebut keliling alas ataupun tutup tabung. Kemudian apa lebar pada tabung? Lebar pada tabung adalah tinggi tabung. Jadi dapat kita ketahui ataupun tarik kesimpulan bahwa luas selimut tabung adalah keliling lingkaran kemudian dikali tinggi tabung. Nah, di mana keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali pi kali r kemudian dikalikan dengan tinggi tabung. Maka rumus luas selimut tabung adalah 2 pi rt, artinya 2 kali pi kali r kali t. Nah, rumus umum kedua pada tabung adalah rumus luas seluruh sisi tabung ataupun luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas tutup kemudian ditambah luas selimut tabung. Nah, luas alas adalah 2 pi r kuadrat. Mengapa? Karena luas alas berbentuk lingkaran. Nah, jadi rumus luas lingkaran adalah 2 pi r kuadrat. Kemudian ditambah dengan luas tutup. Luas tutup juga merupakan 2 pi r kuadrat karena berbentuk lingkaran. Nah, setelah luas alas tambah luas tutup, kemudian ditambah dengan luas selimut. Luas selimut apa? Nah, sebelumnya kita telah mempelajari luas selimut adalah 2 pi rt. Nah, jadi rumus seluruh sisi tabung adalah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Maka disederhanakan menjadi 2 pi r kali r tambah t. Rumus umum ketiga pada tabung adalah volume tabung. Volume tabung adalah luas alas dikali tinggi tabung. Luas alas berbentuk lingkaran, jadi rumusnya adalah 2 pi r kuadrat, kemudian dikali tinggi tabung. Maka ditarik kesimpulan, rumus volume tabung adalah pi r kuadrat kali t. Nah, kita telah selesai membahas bangun ruang sisi lengkung tabung. Selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Kerucut juga termasuk bangun ruang sisi lengkung. Nah, ciri-ciri kerucut adalah memiliki sebuah sisi lengkung,
memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran dan memiliki satu rusuk, satu titik sudut, dan dua sisi. Rumus umum pada kerucut adalah yang pertama, rumus volume. Rumus volume adalah sepertiga kali Pi kali R kali R kali T, atau sama dengan sepertiga kali Pi R kuadrat kali P. Nah, rumus kedua adalah rumus luas permukaan, di mana rumus luas permukaan adalah luas alas tambah luas selimut. Rumus luas alas adalah Pi kali R kuadrat, kemudian ditambah dengan rumus luas selimut yaitu Pi kali R kali S. Jadi, rumus luas permukaan adalah Pi kali R tambah S. Kemudian, rumus yang ketiga adalah rumus luas alas. Rumus luas alas adalah Pi kali R atau sama dengan Pi kali R kuadrat. Rumus umum selanjutnya adalah rumus luas selimut, yaitu Pi kali R kali S. Cara mencari jari-jari pada kerucut jika diketahui volumenya adalah akar dari 3 kali volume per Pi kali P. Kemudian, jika yang diketahui adalah luas, maka cara mencari jari-jari adalah R kuadrat tambah R selimut kurang L per Pi. Kemudian, jika yang diketahui luas selimut, maka cara mencari jari-jari adalah luas selimut per Pi kali S. Cara mencari tinggi tabung, jika yang diketahui volume adalah tinggi tabung sama dengan 3 kali volume per Pi kali R kali R. Kita telah selesai membahas bangun ruang sisi lengkung tabung kerucut, dan selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung yang terakhir, yaitu mengenai bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, dan bola didapat dari bangunan setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya. Rumus umum pada bola adalah yang pertama, volume. Volume bola adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Dan rumus yang kedua adalah luas. Luas sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Dan rumus yang ketiga adalah jari-jari. Nah, cara mencari jari-jari ada dua cara. Yang pertama adalah jika yang diketahui volume, maka rumus mencari jari-jari adalah akar 3 dari 3 kali volume per 4 kali Pi. Dan jika yang diketahui adalah luas, maka cara mencari jari-jari adalah akar dari luas per 4 kali Pi. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.